Halo Sobat Art Kreatif, balik lagi sama aku Ina. Hari ini kita lagi ada di Jati Padang. Kita akan ngeliat nih proyek dengan konsep Skandinavian dan punya atap ekspos. Penasaran kayak gimana? Yuk lihat! Oke teman-teman, kita mulai dari area depan rumahnya ya nih. Kita mau infoin juga bahwa rumah ini tuh masih 95% finishing. Jadi belum serah terima nih teman-teman. Kita masih ngerapihin after kita pengerjaan. Kita tapi mau infoin dulu nih untuk depannya juga. Jadi rumah ini memang dia pas turunan nih teman-teman. Jadi untuk area sebelah kiri itu lebih tinggi dari tanah ya teman-teman. Untuk pagarnya ini kita lumayan tinggi, sekitar 2 meter. Tapi memang standar kita sih 2 meter. Ditambah lagi dengan kolom yang udah ada existing, jadi rumah ini adalah rumah renovasi nih teman-teman. Kita buat bangunan lagi yang sebelumnya tuh lebih luas gitu daripada rumah sebelumnya. Untuk pagarnya ini kita kombinasi dengan roster. Oh teman-teman ngeliat, ini rosternya kita buat warna dark gray, jadi menyesuaikan sama konsep rumah yang ada di dalam ya teman-teman. Oh ya mohon maaf banget, ini kita agak berisik karena emang rumahnya di samping jalan banget. Jadi kalau mau keluar tuh sebenarnya ini rumahnya enak banget ya teman-teman. Kalau mau pergi-pergi tuh langsung ke jalan, tinggal belok gitu kan. Nggak perlu keluar-keluar komplek lagi. Jadi kita perlu ekstra untuk pengamanan di sini. Kita pakai spike di area pagar, di area samping tembok untuk mencegah maling masuk. Terus juga kita buat di sini pagarnya menyesuaikan sama konsep rumahnya. Jadi ini konsepnya Skandi tapi tetap base-nya modern gitu teman-teman. Kita buat warnanya hitam, jadi masuk ke semua warna yang ada di rumah ini. Jadi kombinasinya tuh tetap masuk. Kita buat modern gitu bentuknya. Jadi dia semi-semi industrial dan pastinya timeless ya teman-teman, ini bisa jadi referensi pagar kamu. Oh iya, untuk area ini depannya adalah 8 meter persegi. Untuk carportnya di sini masuk yuk. Nah, untuk carportnya memang kita buat sesuai kebutuhan dari owner rumahnya. Di sini kita pakai untuk 1 mobil dan 1 motor. Di sini udah cukup. Ini luasnya sekitar 3x5. 3x5 kemudian langsung ke teras di sebelahnya. Oke. Oh iya, yang unik di sini ada rumah lainnya yang bukan dihuni sama orang, tapi di sini kita buat rumah guguk ya teman-teman. Rumah guguk ini juga punya pagar yang bagus, yang modern, tapi tetap aman untuk naruh si teman itu ya. Oke teman-teman, ini juga kita mau kasih tahu untuk rumah yang ini kan memang lahannya di sebelah sini untuk fungsi lain ya teman-teman. Kita juga nggak lupa untuk buat sirkulasi airnya di bawah. Jadi kalau misalnya air hujan ke sini tetap bisa keluar melalui jalur ini ya teman-teman. Nanti dia langsung ke luar gitu. Oke, nah terus juga ini perlu di highlight untuk bagian carportnya. Kita buat tali air, fungsinya adalah selain dia untuk menambah grip dari carportnya, ini juga bikin tambah nggak licin. Udah gitu juga untuk air, jadi cepat mengalir ke bawah ya teman-teman. Jadi dia tanpa hambatan dia mengalir ke bawah. Oke, lanjut kita ke area kanopi. Masih area carport. Di sini kita udah pasang kanopi. Kita buat kanopinya memang warnanya grey, jadi untuk kesan dia adem gitu ya teman-teman. Jadi dia nggak terlalu panas kalau misalnya siang, tapi dia tetap terlindungi dari sinar matahari gitu. Kita lanjut ke area teras. Nah, dari carport warna hitam itu, kita lanjut ke teras warna abu-abu. Di sini terasnya kurang lebih 1 meter lebarnya, dan pintu masuknya adalah sebelah sini. Jadi area sana itu adalah tembok kamar mandi ya. Kalau dilihat di sini, ini adalah tembok kamar mandi. Di sini ada boven buat kamar mandinya. Jadi kita pakai sirkulasi alami, langsung pakai jendela. Nanti kita akan lihat ke dalam ya teman-teman. Nah, untuk area sebelah sini, ini adalah kamar. Jadi fasad depan ini bukan full openingan pintu utama, tapi ada beberapa pembagian. Kayak ini ada kamar, sebelah sana ada kamar mandi. Nah, ini ada jendelanya. Jadi bisa dibuka langsung ke depan taman gitu ya. Aku mau bahas sedikit ini soal dinding depan ini. Ini fasad ini adalah kamprot ya teman-teman. Kamprot ala kita ya kan. Jadi ini tuh agak kasar memang dibuatnya. Jadi biar kelihatan dari luar, dari jalan tuh. Wah apa ini? Nah ini warnanya putih menyesuaikan sama konsep kita. Jadi tuh nggak semuanya grey. Ada
hint putih dan hitamnya. Kita menuju ke ruang tamu. Nah, sebelum ke ruang tamu, ini ada pintu utama. Kita pakai memang standarnya 1,2 dikali 2,1. Materialnya adalah baja. Kalian bisa cek ini pintunya buat kalian. Pintu utama tuh rekomen banget karena memang finishnya gloss. Finishnya doff. Ini pasti nanti dimasukin nih. Ya. Finishnya doff. Jadi kesan modernnya tuh dapat banget karena sekarang tuh emang zamannya doff gitu ya teman-teman. Dan dia tuh low maintenance. Jadi kalau misalnya ada kotoran nggak terlalu kelihatan dan mudah dibersihkan gitu. Nah ini udah baja ya teman-teman, anti karat, anti rayap, pokoknya awet banget. Lanjut. Oh ini juga nih untuk kuncinya tuh ini ada 5 kunci. Kalau kalian mau lihat, ini aku buka ya. Nah, ini untuk kuncinya nih ada banyak ya teman-teman. Kalau kalian suka koleksi kunci, kalian bisa pakai ini. Jadi ekstra banget pengamanannya, kalian pasti akan lebih nyenyak tidurnya. Jadi rumah anti maling ya teman-teman. Kita lanjut ke kamar, yuk. Ke kamar. Nah, untuk area kamar, nah seperti yang saya bilang tadi, kita masih proses finishing, jadi ada tangga di sebelah sini. Ini nanti akan dikeluarin ya. Nah jadi untuk kamar ini luasnya sekitar 3x3 dan karena lahannya miring jadi kita buatnya menyesuaikan lahan, dia agak miring tapi sebenarnya ini secara sirkulasi udah cukup ya teman-teman untuk orang dan fungsi kamar itu sendiri gitu. Nah di sini juga ada jendela yang tadi kita bahas di depan. Jendela ini ada lebarnya sekitar 1,4 kali 1,6, jadi dia ada 2 daun jendela, dia bisa dibuka dan fungsinya ya tentu untuk sirkulasi dan pencahayaan ya teman-teman. Kedepannya nanti langsung ke area taman dan bisa lihat gubuk di sana. Ayo kita lanjut ke area dapur. Oh ya, kalian bisa lihat area ceilingnya. Ini tadi yang aku bilang unik di sini adalah karena ceilingnya ini expose. Jadi expose tuh bentuknya segitiga, dia mengikuti atap ya. Jadi atapnya tuh memang dari luar tampaknya tuh skandi dengan identiknya kan segitiga ya teman-teman. Nah untuk plafonnya owner dari rumah ini minta untuk mengikuti atapnya. Jadi kita buatin dengan juga lahan yang miring, kita buat strukturnya jadinya seperti ini gitu. Dan alhamdulillah ownernya puas dengan yang kita lakukan. Terus sedikit lagi kita bahas dapur ya di sini. Jadi dapurnya ini memang miring juga kita buatnya karena lebih mudah. Kalau untuk udara lebih gampang keluar ya teman-teman. Di sini ada dapur, di sini nanti akan dipasang interior, tapi lagi proses pengerjaan. Untuk saat ini ada wastafel dan ada untuk kompor di sini. Nah, kalian mungkin akan salvok di area ini. Ini adalah area sisa dari lahan yang tetap kita gunakan nantinya akan berfungsi juga sebagai storage ya teman-teman. Jadi ini bukan yang nggak berguna, tapi justru menambah area penyimpanan teman-teman. Kalau misalnya punya dapur yang seperti itu gitu, nanti bisa buat naro-naro kardus-kardus kayak gitu. Nanti ini harus dibuat kabinet gitu. Lanjut, kalian nggak usah takut bau dari dapurnya akan ke seluruh ruangan karena di sini udah ada kaca sliding. Nah, kaca sliding ini langsung ke area taman yang nantinya udaranya keluar lewat atas. Jadi di atas ini ada kanopi, yang kanopinya itu juga bisa sirkulasi udara dari atas ke bawah. Jadi kita di sini buat sistemnya cross ventilation teman-teman. Kalau teman-teman tahu, cross ventilation adalah sirkulasi udara yang ada dari depan ke belakang dan dia akan terus looping gitu. Jadi kita buat di belakang ini yang untuk efektivitas dari cross ventilation itu sendiri. Tapi juga di sini difungsikan sebagai area jemur ya teman-teman. Jadi di sini tuh nggak terlalu yang panas banget karena anginnya adem nyampe ke sini. Udah gitu juga kanopinya warnanya grey kayak di karpet tadi. Jadi dia adem, tapi cahaya tetap masuk dan udara banyak banget di sini. Anginnya berhembus ya. Di sini juga ada pipa-pipa, sanyo segala macam di sini. Gitu. Nanti di sini akan dipasang mesin cuci. Oke, lanjut di sini adalah ruang makan. Tadi kan kita udah depan kita ada dapur, langsung di sini ruang makan. Jadi mobilitasnya dekat ya teman-teman. Di sini bisa ditaruh ruang makan dan beberapa kabinet rencananya. Kemudian di area sini tuh ruang tamu. Nah, kemudian untuk area
samping ruang tamu ini nanti akan dipasang backdrop TV di sebelah sini. Jadi memang untuk nonton TV, dan sebelahnya ada kamar mandi. Untuk kamar mandinya, kita masuk, kamar mandinya seperti standar biasanya. Untuk kamar mandinya kita menyesuaikan dari konsep dari rumah ini, lebih banyak mostly modern grey and black gitu kan teman-teman. Jadi ini konsepnya semi industrial. Ini full keramiknya dari atas sampai bawah, sama bawahnya pun sama keramik warnanya grey gitu. Dari kita dapat toilet aulu dan shower. Terus pintunya juga PVC, udah dirasa cukup untuk kamar mandi. Kemudian seberang di depannya ada kamar lagi. Jadi rumah ini punya 2 kamar tidur. Nah, kamar ini cukup besar, jadi ownernya mau ini kamarnya ini untuk ibunya nih teman-teman ya. Dikasih kamar yang lebih besar daripada kamar satunya. Di sini sekitar 4x3, dan juga di sini ada jendela hidup. Jadi kalau misalnya perlu udara dia tinggal buka. Nah, jendelanya ini connect ke taman belakang dan area laundry nih teman-teman gitu. Jadi gampang deh kalau mau ngambil baju tinggal dari sini gitu, set gitu. Ini juga atasnya full ceilingnya expose ya teman-teman, jadi nggak ada bedanya. Yang cuman nggak expose itu di area kamar mandi, jadi dia rata nih teman-teman di area kamar mandi, karena buat efektivitas sirkulasi juga. Oke, nama saya Rizky, rumahnya di Jalan Jati Raya nomor 3 Pasar Minggu. Sebenarnya konsepnya minimalis, tapi jadi kayak ada tambah Skandinaviannya gitu, jadi beda aja dari yang lain kan. Sebenarnya nggak tahu kalau ini Skandi, cuma karena lihat dari Pinterest, terus ya udah pengennya minimalis, tapi ya modelnya beda sendiri, beda sedikit aja dari yang lainnya sih intinya. Dua kali ya? Lama apa? Nggak, lama cepet sih. Bentar ya? Budgetnya kemarin 320-an deh kayaknya gitu. 320, berapa lantai Pak? 1 lantai ini kan. Luas bangunannya berapa Pak? 55 ya? 55. Ya kreatif dulu banyak tuh kan, lihat dari Instagram, terus ya buat ini sih chat awalnya dari chat WhatsApp-nya lebih cepat dia responnya. Terus untuk harga oke. Ya sih itu desainnya. Setelah itu dapat tim surveinya oke semuanya. Sampai terakhir kita meeting bareng selama desain, meetingnya jauh by Zoom, nggak usah ke kantor. Selesai bisa laksanain meetingnya malam-malam juga, oke nggak ada masalah apa-apa. Ya secara keseluruhan sih puas, bangunannya juga cepat. Dari targetnya ini lebih cepat sih. Harusnya berapa bulan Pak? Dari kontrak kita 5 bulan, nih 4 bulan beres. 4 bulan udah beres ya? Beres. Ya akan rekomendasi teman sih udah banyak nanya sih, tapi ntar dia lihat rumah nanti waktu udah housewarmingnya baru akan kesini juga sih nanti. Emang teman-teman bilang apa Pak soal rumah Pak Rizky? Udah lihat sih mereka oke, dia karena beda kan, terus gila, dia bilang cepet banget ya. Terlalu cepet sih kayaknya. Terlalu cepet. rumah dia juga belum jadi full kayak gini. Gitu. Rata-rata gitu sih. Kan tapi overall keseruan kalau dipotong-potong sama ribur-ribur ya 3 bulanan kan jadi. 3 bulanan 1 lantai ya Pak, ya. 55 meter persegi. Nah itu dia tadi honest review dari owner yang punya rumah di sini. Kalau kalian mau punya rumah Skandinavian juga dan menyesuaikan kebutuhan kalian, atau kalian punya permasalahan di rumah kalian boleh cek dan konsultasi ke Studio Art Kreatif. Linknya ada di bawah description box. Jangan lupa juga buat subscribe channel kita dan tungguin video-video perumahan kita yang lainnya. Oke? Dadah!